Menarik untuk dicermati pada saat pidato Presiden Prabowo Subianto di acara penyerahan secara digital daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan buku alokasi Trust Eneveran Daerah atau TKD tahun anggaran 2025 serta peluncuran katalog elektronik versi 6. 0 pada 10 Desember 2024 di Istana Negara. Menurut Presiden katalog elektronik versi 6, diluncurkan agar ada peningkatan efisiensi pemerintah sebesar 30%, termasuk akan menciptakan pemerintahan YG bersih, transparansi dan lebih memiliki kecepatan. Presiden memerintahkan bahwa seluruh transaksi level pemerintahan wajib menggunakan aplikasi ini yang dimulai 1 Januari 2025 dalam setiap aktivitas pengadaan barang dan jasa. Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa jika aplikasi ini diterapkan, maka akan menurunkan biaya pengadaan barang dan jasa sebesar 30% dan biaya administrasi 40%. Menurut indikator ICOR atau Incremental Capital Output Ratio, Indonesia berada di angka 6, sementara tetangga Indonesia berada antara 4-5. Hal ini berarti bahwa penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa Indonesia tidak efisien sekitar 30%. Karena Presiden menekankan pentingnya penegakan hukum dalam mengimplementasikan sistem baru ini. Mungkin Anda mempertanyakan apa itu katalog elektronik e-katalog. Katalog elektronik ini merupakan suatu sistem informasi yang menyajikan daftar produk dan jasa secara digital, lengkap dengan spesifikasi dan juga harganya. Pentingnya e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan mengurangi biaya dalam proses pengadaan. Apa saja pentingnya e-katalog dalam proses pengadaan barang dan jasa? 1. Efisiensi waktu. E-katalog mempercepat proses pengadaan dengan menyediakan informasi produk dan pemasok secara langsung, mengurangi waktu yang dihabiskan untuk pencarian manual. 2. Transparansi dan akuntabilitas. E-katalog memberikan akses terbuka kepada semua pihak terkait, memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan secara adil dan dapat diaudit. 3. Pengurangan biaya. Dengan membandingkan harga dari berbagai pemasok, pemerintah dapat memilih penawaran yang paling kompetitif, mengurangi biaya administrasi yang terkait dengan pengadaan. UFIA. Peningkatan persaingan. E-katalog membuka peluang bagi lebih banyak pemasok untuk berpartisipasi, menciptakan persaingan yang lebih sehat, dan meningkatkan kualitas barang dan jasa. Dalam pelaksanaannya tentu saja, agar berhasil ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Agar aplikasi ini berfungsi dengan baik, aspek yang dimaksud antara lain. 1. Kesiapan infrastruktur IT, memastikan bahwa infrastruktur teknologi informasi memadai, termasuk kecepatan internet dan sistem yang dapat diakses oleh semua pihak. 2. Keamanan dan privasi data, melindungi data yang tersimpan dalam e-katalog dari ancaman keamanan siber dengan menerapkan enkripsi dan sertifikat digital. 3. Antamuka pengguna yang intuitif, mengembangkan sistem dengan desain yang ramah pengguna untuk meminimalkan hambatan dalam penggunaan. 4. Sosialisasi dan pelatihan, memberikan pelatihan yang memadai kepada semua pihak terkait untuk memastikan pemahaman yang baik tentang penggunaan e-katalog. Pada saat dilaksanakan tentu saja belum tentu berjalan dengan mudah, karena itu ada beberapa kendala yang akan ditemui antara lain. 1. Tantangan teknis. Masalah teknis seperti integrasi dengan sistem yang sudah ada dan kesiapan infrastruktur IT dapat menghambat implementasi. 2. Perubahan budaya dan kesadaran. Diperlukan perubahan sikap dan pemahaman dari semua pihak terkait untuk beralih dari sistem manual ke sistem elektronik. 3. Keamanan dan privasi data, ancaman terhadap keamanan data, dan perlunya perlindungan informasi sensitif menjadi tantangan yang harus diatasi. Lalu bagaimana cara mengatasi kendala yang muncul saat implementasi? Cara yang dapat dilakukan antara lain, 1. Pelatihan dan sosialisasi intensif, artinya melakukan sosialisasi yang menyeluruh dan pelatihan terstruktur untuk semua pihak terkait agar memahami manfaat dan cara menggunakan e-katalog. 2. Kolaborasi dengan pihak terkait dalam arti menjalin kerja sama dengan asosiasi pemasok dan lembaga pengawas untuk meningkatkan partisipasi dan kepatuhan terhadap regulasi. 3. Pengembangan sistem yang responsif, yakni terus memperbarui dan mengembangkan sistem e-katalog untuk memastikan kehandalan dan kemudahan penggunaan. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut dan mengatasi kendala yang ada, implementasi e-katalog dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang signifikan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Katalog elektronik e-katalog juga dapat berfungsi sebagai alat untuk analisis data pengadaan,
memungkinkan pengambil keputusan untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam pengeluaran. Selain itu, e-katalog dapat membantu dalam pengelolaan inventaris dengan memberikan informasi real-time tentang ketersediaan produk. Manfaat tambahan dari penggunaan e-katalog: 1. Analisis data. Dengan analisis data memungkinkan analisis pengeluaran dan pengelolaan anggaran yang lebih baik dengan data yang terintegrasi. 2. Pengelolaan inventaris. Hal ini akan memudahkan pemantauan ketersediaan barang dan meminimalkan risiko kehabisan stok. 3. Aksesibilitas. Dengan aksesibilitas memungkinkan akses informasi dari mana saja dan kapan saja, mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat. Bagaimana strateginya agar mampu meningkatkan efektivitas penggunaan e-katalog, yakni menggunakan 1. Umpan balik pengguna, artinya mengumpulkan umpan balik dari pengguna untuk terus meningkatkan sistem dan menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. 2. Peningkatan fitur, upayakan menambahkan fitur baru berdasarkan kebutuhan pengguna, seperti notifikasi untuk pembaruan produk atau harga. 3. Audit dan evaluasi berkala, yaitu dengan melakukan audit dan evaluasi secara berkala untuk memastikan sistem tetap relevan dan efektif. Dengan pendekatan yang tepat, e-katalog dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam pengadaan barang dan jasa, memberikan keuntungan kompetitif dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan pendekatan yang tepat, e-katalog dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam pengadaan barang dan jasa, memberikan keuntungan kompetitif dan meningkatkan efisiensi operasional. E-katalog juga dapat berfungsi sebagai platform untuk inovasi dalam pengadaan, memungkinkan integrasi teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan analitik data untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan. Selain itu, e-katalog dapat mendukung keberlanjutan dengan mempromosikan produk yang ramah lingkungan dan pemasok yang berkomitmen pada praktik bisnis yang berkelanjutan. Agar katalog selalu mampu mengikuti tuntutan perubahan, maka perlu melakukan inovasi dalam e-katalog. Caranya dengan 1. Integrasi kecerdasan buatan. Menggunakan artificial intelligence untuk menganalisis data pengadaan dan memberikan rekomendasi yang lebih baik kepada pengguna. 2. Analitik prediktif. Menerapkan analitik prediktif untuk memprediksi kebutuhan pengadaan di masa depan berdasarkan tren historis. 3. Promosi produk berkelanjutan. Menyediakan informasi tentang produk yang ramah lingkungan dan mendukung pemasok yang menerapkan praktik berkelanjutan. Adapun tantangan lanjutan dan solusi agar dapat melakukan upaya penyesuaian dengan tuntutan perubahan dapat dilakukan dengan 1. Adaptasi teknologi baru. Menghadapi tantangan dalam mengadopsi teknologi baru yang dapat diatasi dengan pelatihan berkelanjutan dan dukungan teknis. 2. Kepatuhan terhadap regulasi. Memastikan bahwa e-katalog mematuhi semua regulasi yang berlaku, yang dapat dilakukan dengan melibatkan tim hukum dalam pengembangan sistem. 3. Perubahan dalam kebutuhan pengguna. Mengantisipasi perubahan kebutuhan pengguna dengan melakukan survei dan penelitian pasar secara berkala. Dengan terus berinovasi dan beradaptasi, e-katalog dapat menjadi alat yang tidak hanya efisien, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dinamis dalam pengadaan barang dan jasa. Ini akan memastikan bahwa sistem tetap relevan dan memberikan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat.